Ya, baik, selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat Selamat sore. sore. Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya lengkap Arianto Mones. Saya untuk PKG PJK masuk di fasilitator 32 dan satu di fasilitator dan dia gelombang dan lulusnya di gelombang kedua. Saya sementara mengajar di SMA Negeri Sesi Pemian, mengampu mata pelajaran PJK. Saya mengaji 2016. Paling sudah kenal saya karena beliau. Kesempatan berikutnya sebelum kita masuk sesi yang lain, ini akan saya perkenalkan satu-satu dulu. Satu-satu silakan perkenalkan nama. Silakan. Ya, kita saja. Silakan, 18. Baik, dari saya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya David Nahak, asal dari Wiskama, tempat mengajar di SD Negeri Halit Roman di Kecamatan Wewiku. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan kakak. Kakak Gubis. Baik, selamat sore untuk kita semua. Nama saya Gregorius Vega, asal dari Kobalima, mengajar di SMP 1 Kobalima. Baik. Silakan kakak Istius. Baik, selamat sore. Nama saya Agus Tunusose. Saya dari Kecamatan Rinat. Saya mengajar di SDI Omini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih kakak. Silakan selanjutnya. Baik, selamat sore semua, Bapak Fasilitator. Selamat sore kakak. Perkenalkan, nama saya Albertus Serang. Saya asalnya dari Korek Modok, Lanau. Tempat tugasnya di SDK Tailama. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak. Silakan berikutnya. Baik, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya selamat Hari Olahraga Nasional untuk kita semua. Mantap. Yang tepat jatuh pada hari ini, tanggal 9 September. Saya tadi juga melupakan hari penting untuk hari kita ini. Benar. Bergelut di bidang olahraga. Perkenalkan, nama saya Valentinus Widodo Birama. Saya untuk saat ini pengangkatan mengajarnya di SLB Lofon. Sebelumnya saya sudah di sebelumnya saya di Lain Manen sini. Sekarang sudah berpindah ke bagian Liman sana. Ada beberapa kakak mereka di sini yang pasti sudah mengenal saya dengan baik. Siap. Oke, Terlebih saya kenal. Oh ya. Fasilitas saya kembalikan. Baik, terima kasih kakak. Selanjutnya saya akan kembali bergabung. Silakan kakak Baltasar, silakan perkenalkan diri. Ya baik, kita langsung lanjut masuk diskusi. Mungkin beliau lagi tinggal kita. Teman-teman, kakak-kakak, senior semua, mungkin salah satu yang pilih kita dalam
yang bisa mewakili memimpin kita dalam doa. Presiden supaya apa saya yang minta saja kan? Bapak, kakak Agus yang bawa kita dalam doa, atau pimpin kita dalam doa. Hari ini punya namanya masak telur gitu ya. Halo. Suara terdengar ketiga kakak. Dengar. Ada dengar suara. Oh ya. Salah satu bisa bawa kita dalam doa untuk membuka kegiatan kita. Silakan. Oh, iya. Siap, bisa. Silakan. Silakan. Kakak Agus, silakan bawa kita dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita sore hari ini, saya mengundang kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, berdoa, dan izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan saya agama Katolik. Ya, berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami alam surga, syukur dan pujian kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas berkat perlindungan penyertaan-Mu hingga saat ini kami masih Engkau beri nafas kehidupan, kami masih sehat, kami masih kuat guna memulai kegiatan kami sore ini. Semoga Engkau tetap menuntun kami, menyertai kami agar apa yang akan kami bahas bisa bermanfaat bagi kami dan bisa bermanfaat untuk sekolah kami masing-masing. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, karena kebetulan hari ini hari olahraga, ada satu salam. Salam ini tidak tahu atau belum, tetapi waktu kami ada satu salam. Kalau saya di sini bilang salam olahraga, berarti senior kakak-kakak di situ bilang jaya 3 kali, bisa kah? Bisa. Siap. Terima kasih jempol kalau gitu. Oke. Dalam hitungan ketiga saya diucapkan ya. Diaktifkan dulu mikrofonnya kakak. Ya. Baik. Ini kakak Baltasar kasih aktif mikrofon dulu. Kakak Baltasar dengan kakak Valen kasih aktif mikrofon. Nanti tangannya begini, Jaya. Kakak tidak boleh kalah, oke. Salam olahraga. Jaya. Oke, terima kasih kakak. Kita masuk di pertemuan awal kita. Kelihatan ke tidak kakak? Siap lihat. Kelihatan. Ya. Salam ini sudah tadi ini perkenalan nama juga sudah. Sekarang kita masuk pada sesi kakak-kakak tulis nama kakak di kolom chat, sertakan dengan sebuah benda, entah hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak punya karakter dan jelaskan alasannya. Bisa mengerti paham kakak? Bisa kan? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Silakan tulis di kolom chat nama kakak-kakak dengan nama benda yang menggambarkan
pribadi kakak-kakak. Bisa paham, bisa contohnya kakak Agus. Kakak Agus diibaratkan seperti air di sumur, artinya jangan dinilai cepat karena pengetahuannya kan dalam, kan begitu contoh. Itu hanya analogi saja, silakan. Bisa paham kakak? Siap. Oke, silakan nanti masing-masing kelas. Siap, siap. Kita mulai. Langsung, oh bisa langsung resen juga bisa. Oke. Silakan penjelasan. Silakan kakak Agus. Yang lain bisa sambil menulis di kolom chat. Ya, nama saya Agustinus Sese. Maaf saya ulang lagi. Saya mengambil analogi air kaitan dengan kegiatan kita, bahwa kita guru olahraga itu harus mengalir seperti air. Nah, artinya dalam melaksanakan proses pembelajaran kita, suasananya harus rileks, santai, dan mengalir seperti air. Terima kasih. Tidak boleh ada tekanan-tekanan. Oh iya. Dan itu yang masuk di pembelajaran berdifferensiasi. Oh iya. Baik, silakan yang berikutnya. Silakan. Ini harus semua wajib jawab. Silakan, di kolom chat belum muncul ini. Oh ya, silakan. Nama kakak dianalogikan dengan salah satu benda yang menggambarkan karakter. Ada yang bisa bilang saya adalah api, kan bisa. Kalau saya marah berarti kan itu. Habis. Lari. Silakan kakak yang lain. Oke, 14 silakan. Kalau dari saya langsung, Baik. saya sudah menuliskan kalau nama saya Persis Nehak. Kalau saya menganalogikan seperti kita itu harus seperti karet. Olahraga itu kita harus elastis, fleksibel, dan bisa berperan di mana saja. Kita jangan seperti linggis yang terlalu kaku, tidak bisa digunakan untuk lain hal. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita harus seperti karet. Dari kepala sekolah merek kita melenting. Mantap kakak Belas. Oke, kita guru olahraga harus kesini kita kemartabat. Oke, selanjutnya kakak. Yang lain lagi sudah. Atau kakak kendala ditulis chat silakan raise hand saja. Raise hand langsung. Oke, silakan kakak yang itu raise hand itu. Silakan kakak. Coba kakak Gregorius. Pegas. Coba kakak. Siap, fasilitator. Kategori. Saya mengandaikan Silakan. bagaikan catur. Itu seperti apa kakak analoginya ke pribadi? Analoginya seperti kita berdiri pada bagan yang jelas. Dan begitu saja kan? Itu kita berdiri pada tempat yang jelas supaya ketika kita maju juga tidak salah, mundur juga tidak salah. Atau maju ke sana, raja bisa makan. Atau bisa baik. Yang berikut, kakak satu lagi yang belum senior, kakak Valen. Belum bisa kakak Valen punya. Oke, baik. Saya menunggu ini, mendengarkan semua baru saya mau masuk terakhir. Tapi kalau sudah disebutkan, oke lah. Saya terlebih dahulu belakang. Nama saya Valen, saya identik dengan Rossi sebenarnya, tapi di tengahnya juga ada nama Widodo, jadi seorang pemimpin bisa. Tetapi saya mengambil salah satu nama benda, ini kan bisa benda hidup, benda mati ya. Saya mengambil kendaraan, motor, di mana motor itu
itu sangat dibutuhkan untuk melakukan perjalanan misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam arti begini, jika di saat dibutuhkan bisa secepat mungkin sampai ke tujuan. Jadi kalau misalnya dibutuhkan oleh anak-anak sebagai pendamping, saya bisa berada di situ. Dibutuhkan dimanapun, baik melalui saya punya bidang sendiri, bidang olahraga maupun bidang lain, tetap akan dieksekusi, dilaksanakan maksudnya sesuai permintaan. Misalnya diminta untuk sampai di tempat, laksanakan ini, gitu. Seperti terlihat kalau misalnya Valentino Rossi ya dalam pertandingan dia tidak mau di belakang, dia maunya di depan. Kalau semakin tua ya mungkin agak kendor sedikit. Mungkin saya terbawa dari itu. Oke. Saya kembalikan untuk teman-teman yang lain. Tua lagi. Oke. Tapi memang terbukti beliau ibaratnya motor, beliau ini selalu terdepan dan selalu aktif di segala kegiatan. Mantap. Patut dicontoh. Oke, silakan ke kakak yang lain. Mungkin kakak satu lagi. Kakak yang baru bergabung. Kakak Franciscus Tonas Telelu, silakan kakak Frans. Kakak Blas, silakan kakak Blas. Kan kakak Blas sudah kan? Sudah. Oh ini, kakak Albertus Seram, silakan. Ya, siap. Jadi Oke, kakak Albertus. saya memilih benda api. Kenapa harus api? Karena menurut saya kita sebagai seorang guru, terutama guru olahraga harus memberikan support, semangat dalam kegiatan pelajaran maupun dalam kegiatan melatih anak-anak, sehingga jiwa semangat, jiwa menyala itu harus ada dalam diri peserta didik maupun atlet. Terima kasih. Kan kakak seperti apa? Coba diulang. Seperti api. Jadi terus. Api, oh ya. Oh, gitu. Seperti Haina Void. Oke. Haina Void. Oke, baik, tidak apa. Yang berikut kita masuk pada bagian yang berikut. Nah, ini saya mau tanya kakak kira-kira di kakak punya benar itu apa yang kakak paham tentang paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira selama ini apa yang kakak rasakan atau kakak yang sudah praktekkan dan kakak melihat bahwa pembelajaran yang kakak lakukan itu sudah berpihak kepada murid. Silakan bisa raise hand untuk langsung menjawab. Oke, silakan kakak. Kakak Valentinus raise hand dulu ya. Silakan kakak Valen. Baik, terima kasih. Mungkin saya mendahului teman-teman ya. Supaya jangan terlalu berlama-lama. Paradigma yang dipahami untuk selama ini, penanganan untuk pembelajaran itu bukan pada berpusat pada peserta didik. Kebanyakan yang ada itu adalah kita menjelaskan untuk anak mengikuti kita. Jadi kadang-kadang juga kita berpikir kurang begitu kontras dengan ini, materi yang begitu kurang pahami. Jadi kita memberikan contoh yang sekedar saja supaya bisa melewati pembelajaran itu. Pada akhirnya anak-anak didik, peserta didik kita itu tidak mengikuti dengan baik pembelajaran yang kita dalami atau kita ajarkan itu. Nah, dari hal seperti itu, maka konsekuensi yang diterima
atau apa namanya persoalan yang nanti yang dihadapi oleh anak-anak itu semua bebannya kembali kepada anak-anak. Bukannya kembali pada apa namanya penerimaan yang baik, pengajaran proses pengajaran yang baik. Saya contohkan seperti ini. Sepak bola. Saya kurang memahami terlalu ya proses penerapan untuk tendangan kaki bagian dalam. Saya mencontohkan contoh yang saya mencontohkan ini belum tentu benar karena saya belum memahami betul. Saya melakukan tendangan dan gerakan. Lanjutan yang diterima daripada anak-anak, akhirnya dia mengikuti lurus. Jadi pusat daripada pembelajaran itu bukan pada anak-anak, tetapi pada kita. Pada kita yang sebagai pembimbing mereka atau guru mereka. Nah itu yang selama ini dijalankan. Tetapi untuk saat ini dengan ada perkembangan, saya melihat seputaran pembahasan tentang kurikulum merdeka, semua proses pengajaran itu kembali pada anak. Jadi perubahan dari K13 yang kemarin, KTSP K13 kemarin itu, sekarang puncaknya sudah betul-betul berbeda. Hanya perbedaannya kita semakin dipaksa untuk mengikuti perkembangan IT yang ada itu. Nanti perkembangan mungkin bisa saling kita ini. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Selama ini kita guru olahraga di sekolah itu dilihat sebelah mata. Paling kita pegang bola, anak-anak bermain. Tetapi yang dimaksud kakak paling punya benar, artinya pembelajaran paradigma ini kita merubah pandangan kita tentang pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK itu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai PJOK ini kan banyak. Bisa dari nilai sosial, nilai budaya, di situ terangkum semua dan itu kita kupas di LMS. Jadi selain pembelajaran orang bergerak itu menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak sendiri, itu yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat pada murid. Baik, yang berikut kakak silakan menjawab bagaimana kakak mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang akan muncul ketika mengikuti program ini. Kira-kira harapannya seperti apa, kekhawatirannya seperti apa? Atau jangan sampai ikuti program kepala sekolah marah atau mungkin merasa nyaman atau bagaimana, silakan. Raisen atau ketik di kolom C. Oke, silakan kakak Agus. Baik, saya mau menggambarkan sedikit pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah saya yang notabene kekurangan fasilitas. Memang sekarang kita berpaku pada kurikulum, yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Nah, mau tidak mau kita harus buat karena memang itu adalah acuannya. Tetapi sejauh ini yang saya lakukan di sana, biasanya setelah kelas saya buka, tujuan pembelajaran saya sampaikan habis, kita mengenalkan materi, memberikan contoh, mungkin saya sendiri yang kasih contoh, atau anak-anak yang bisa. Setelah itu saya bagi kelompok. Ya, masuk kegiatan itu mungkin sekitar 20 menit begitu. Setelah itu, kita, misalnya tadi saya bola kaki, misalnya saya mengajar bola kaki, karena bola kakinya tidak ada, saya pesan anak bawa bola dari rumah biasanya. Nah setelah itu, setelah pembagian kelompok selesai, ya saya bagikan kasihkan berapa menit untuk mereka ya tendang dan menahan misalnya. Nah misalnya 20 menit begitu. Setelah itu saya kumpulkan kembali, habis itu ada masuk di penilaiannya. Jadi setelah masuk penilaian, saya tutup. Saya belajar. Baik. Terima kasih.
baik Kakak Agus penjelasan yang cukup matang, mungkin dari pengalaman ya. Ya. Kita masuk pada bagian yang berikut. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat atau langsung menjawab dengan cara raise hand. Silakan Kakak Valen. Oke, baik, terima kasih. Saya sebenarnya ingin menjawab yang tadi harapan dari pertanyaan yang tadi sebelumnya, tetapi sudah. Bisa digabung Kakak, bisa dijawab. Bisa. Sudah lanjutkan, saya sudah menjawab di di pesan. Jadi kita tinggal lanjutkan yang di tujuan yang tadi ya, pelajaran PJOK di sekolah ya. Baik, silakan. Untuk tujuan ya, saya berpikir bahwa di sekolah itu memang ada pelajaran PJOK, di mana pelajaran PJOK itu bisa melatih tubuh peserta didik yang tidak serta-merta hanya duduk diam dan mendengar penjelasan, tetapi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena kalau melihat daripada kondisi yang lain selama ini yang terjadi, kita hadir di muka tanpa pelajaran PJOK pun anak-anak mau dengan kita untuk bersama-sama mengadakan melangsungkan pembelajaran yang nyatanya bukan pembelajaran saat itu, jam pembelajaran saat itu. Jadi inti daripada tujuan pelajaran PJOK sebenarnya baik adanya supaya menambah kualitas tubuh peserta didik, supaya anak-anak itu bisa terkondisi dengan baik. Jadi selanjutnya anak-anak itu juga bisa dilihat bakat-bakatnya, bukan hanya pembelajaran yang sebatas di sekolah saja, tetapi bisa beradu di jenjang luar. Misalnya ada kegiatan O2SN dan segala macam seperti itu. Mungkin ini sebatas penjelasan saya kembalikan. Baik, terima kasih. Memang itu tujuan akhir dari pembelajaran PJOK itu, yaitu menerapkan satu nilai di mana pembelajaran PJOK itu harus berkelanjutan sampai anak itu tamat sekolah dan dia bekerja, bahkan dia menikah. Itu dia harus memahami yang namanya bagian dari gerak pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu kan mencakup banyak sesi. Jadi jangan di sekolah dia belajar, tapi sebelum itu sampai luar dia sudah lupa. Itu tidak berdiferensiasi. Dan seperti Kakak Valen, artinya dia bisa menerapkan di luar juga. Oke, baik, kita lanjut pada yang berikut. Silakan Kakak, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Silakan Resi untuk menjawab. Silakan kakak yang lain. Kakak Agustinus lagi kah? Tapi ini sudah dari tadi. Silakan mungkin siapa? Kakak Albertus, Kakak Baltasar, silakan bisa menjawab. Kakak Boris, Kakak Leo, Kakak silakan. Apakah menurut kakak PJOK itu sebagai hiburan itu betul atau bagaimana menurut pandangan kakak? Kakak Agus. Kakak Agus, Kakak Agus. Oh, Kakak Belas dulu. Kakak Belas nah dulu, tadi belum. Silakan Kakak Belas. Kakak Belas nah, silakan. Halo. Kakak Belas. Kakak Belas mungkin ada kendala teknis, silakan. Kakak Valen, silakan. Mungkin saya bisa menjawab lagi, tetapi mungkin teman-teman yang lain supaya kita kelas diskusi pada kelas kita ini mungkin bisa agak sedikit ini
ini teman yang lain-lain ini kita sisi berbagi. Silakan, tidak apa-apa kan. Silakan. Kakak Oke, baik. Albertus, coba Kakak Albertus. Coba. Kakak kita ada resen kalau kita berikan coba beliau. Oke, Kakak Albertus silakan. Oh ya, kita menghemat waktu. Kakak Valen silakan Kakak Valen. Teman-teman sekalian. Baik, menindaklanjuti daripada pertanyaan apakah betul PJOK sebagai hiburan? Saya selama ini berpikir seperti itu. PJOK itu adalah sebuah hiburan sebenarnya, di mana tidak ada keterpaksaan untuk anak-anak harus menghafalkan ini itu, tetapi di mana pembelajaran di sekolah para pelajar PJOK itu menggunakan anak dari mengatur anak-anak mereka itu menjadi sebuah kelompok, dan pembelajaran itu di mana menjadi sebuah pembelajaran yang riang gembira tanpa ada tekanan. Maka bisa dikatakan bahwa pembelajaran PJOK itu yang betul sebuah hiburan. Anak-anak di mana anak-anak mereka sudah terkait dengan kegiatan mungkin di rumah harus begini begitu, lanjutan dengan pelajaran yang lain harus begini begitu, menghapus segala macam. Tetapi dalam PJOK kita hanya cukup bermain. Kita bermain sesuai dengan kesenangan kita, begitu. Mungkin itu Terima kasih. Bapak fasilitator, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kakak Valen. Silakan Kakak Albertus mungkin mau tambah. Ya, baik. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa dengar suara saya, teman-teman, dengan Pak Fasilitator? Oke, baik. Jadi menurut saya, ya memang PJOK itu sebagai hiburan karena kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bergerak dan berolahraga baik di dalam ruangan tertutup maupun di ruangan bebas. Dan ini juga bukan hanya kita melatih fisik anak, tetapi lebih untuk mental, sosialnya, emosional dari anak-anak peserta didik itu. Jadi mungkin menurut pemahaman saya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Kakak Albertus. Memang pembelajaran olahraga ini dilihat sebagai hiburan sebenarnya. Pengalaman kakak semua seperti tadi penjelasan saya menangkap bahwa anak dibandingkan pelajaran lain, anak-anak itu kita bilang olahraga. Mereka sendiri ambil olahraga sendiri untuk terjun ke lapangan. Maka dari itu kita belajar lagi penambahan pendidikan kompetensi guru untuk bagaimana kita buat pembelajaran PJOK itu yang diskusi dengan memperhatikan suara, kepemilikan dan hak-hak sipil itu. Terkadang kita guru terlalu menguasai murid sehingga murid itu menjadi kaku, psikologinya itu terganggu, sehingga ketika tidak ada dalam pembelajaran itu siswa itu tidak betul-betul harus dilakukan karena terpaksa, dan itu kita belajar di PKG PJOK supaya kita dapat memahami yang namanya pembelajaran yang oleh PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Baik, yang berikut silakan kakak menanggapi tantangan utama PJOK, krisis identitas. Menurut kakak tanggapan ini bagaimana? Silakan. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Menurut kakak selama ini kita krisis identitas atau bagaimana menurut kakak? Apakah sebagian besar kita guru olahraga mengalami krisis identitas? Silakan. Yang menjawab silakan Reza. Oke, silakan Kakak Valen. Baik, terima kasih untuk tantangan utama PJOK, krisis identitas.
selama ini memang saya melihat bahwa identitas kita ini sebagai guru PJOK ini belum begitu diakui. Hanya setelah Permendikbud atau pengaturan untuk secara kegiatan olahraga olahraga besar ini, desain olahraga besar ini. Makanya maka dari itu mulai wajah kita itu sudah terangkat untuk guru-guru olahraga PJOK khususnya. Tetapi masih ada disentil oleh beberapa pihak yang tidak melepaskan untuk kepercayaan bahwa kita yang menangani kita guru olahraga itu sebagai pusat untuk menangani salah satu atau dua kegiatan yang ada. Mereka berpikir bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, tetapi nyatanya bahwa guru olahraga itu yang banyak bergerak, mau jadi apapun dia bisa, ya. Mau mengatur apapun di sekolah, selalu guru olahraga yang utama. Makanya itu untuk tantangan utama itu untuk identitas kita itu harus diakui. Dengan kegiatan sekarang untuk diseminasi PKG ini, selanjutnya bahwa kita bisa merasakan bahwa kita tidak didiskriminasikan, dibelakangkan, tetapi kita sudah mulai diangkat untuk menjadi utama dalam bagian pembelajaran di sekolah, pelajaran PJOK. Untuk arahnya tadi mungkin saya berbicara yang tadi, arah tujuannya kita harus berada pada puncak. Yang tadinya mungkin kita di bawah, harus kita mulai melangkah ke atas. Marilah mungkin dengan diseminasi PKG ini yang sebelumnya kita jarang bertemu, kurang ada persatuan, dengan kegiatan ini mungkin kita bisa menggabungkan diri kita dengan organisasi, misalnya salah satunya mungkin Igornas. Kalau misalnya kita searah, misalnya satu tingkatan bisa pada MGMP. Ya, itu Igornas mungkin kegiatan organisasi yang mungkin agak besar untuk tingkatan nasional. Tetapi kalau pada kabupaten di situ ada namanya Igor. Itu sudah terbentuk untuk kabupaten kita, Kabupaten Melaka. Lalu lanjutan untuk krisis fokus. Terkadang kita memang tidak fokus. Seperti saya katakan, semua serba bisa, tetapi kadang tidak fokus. Ya, tidak fokus. Jadi biarkanlah itu mau apa sebenarnya gitu. Misalnya kegiatan itu satu menguntungkan kita. Buktinya saat ini didaftarkan, setelah daftarkan untuk masuk diseminasi PKG saat ini, tetapi tidak fokus ke situ. Teman-teman yang lain mungkin fokus bahwa ini kegiatan ini ada hal yang baru, bisa melakukan pembelajaran, tapi teman-teman yang lain tidak, karena mereka tidak fokus. Itu yang bagian dari krisis ini, krisis fokus itu. Coba kita memikirkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kita itu kita harus benar-benar menjalankan, kita harus benar-benar mengikuti dengan baik, sehingga semuanya bisa kembali pada kita. Dan satu yang mungkin ditekankan bahwa ikatan guru olahraga kita harus kembali persatukan, karena ada kegiatan-kegiatan lanjutnya yang mungkin akan berdampak pada kita, bukan saja OSN, tetapi ada lain-lain yang mungkin kegiatan akbar yang akan terjadi. Itu penjelasan saya kembalikan. Ya, sangat jelas dan terarah, tinggal tambah eksplorasi konsep di modul LMS, pasti pemahaman kakak jauh lebih tajam. Dan ini memang dengan kakak Valen punya, saya tangkap salah satu poin itu, dengan kegiatan diseminasi ini kita guru olahraga lihat lebih bersatu, jangan kalah dari guru mata pelajaran lain. Dan ini butuh dukungan dari kakak juga sebagai senior, juga pendahulu di olahraga di Kabupaten Melaka. Semoga terjadi ya kakak, pasti olahraga di Melaka pasti lagi. Baik, sekarang kita masuk pada perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat kepada murid.
Silakan kakak kasih tanggapan per poin yang itu ada tanda panel itu, silakan. Pemahamannya seperti apa kakak? Saya kasih analogi yang sederhana. Kakak silakan menjelaskan bagaimana seorang guru olahraga yang baik itu memfasilitasi PJOK di sekolah sehingga berpusat pada peserta didik. Apakah selama ini kakak sudah buat begitu atau belum? Silakan raise hand untuk menjawab. Silakan kakak. Apakah selama ini praktek pembelajaran kakak sudah berpusat? Artinya sudah, oh ternyata anak-anak ini satunya pembelajaran sudah berpihak kepada mereka. Buktinya saya belum masuk kelas, mereka sudah lari jemput saya, kan begitu. Silakan kakak. Oke, silakan kakak. Baik, dari saya terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi, itu sesuai pengalaman saya yang selama ini saya praktekkan di anak-anak didik saya di SD. Itu kita langsung to the point saja, bahwa misalkan pembelajaran teknik dasar di dalam permainan bola voli, itu tentu ada passing bawah, passing atas, dan servis sebelum masuk pada permainan. Nah, bagaimana supaya pembelajaran lebih fokus pada mereka? Saya terlebih dulu menanyakan kepada mereka, apakah anak-anak pernah melihat yang namanya orang bermain bola voli? Ya pasti mereka pernah melihat, karena permain bola voli itu sudah familiar dengan masyarakat. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Nah, di dalam permain bola voli itu kira-kira apa yang mereka lakukan? Kemudian siswa pasti menjawab, oh melakukan seperti ini Pak. Ada yang melakukan dorongan bola ke atas atau passing atas itu. Nah, pasti mereka belum paham tentang namanya teknik passing atas atau passing bawah. Sehingga pasti bahasa mereka itu mendorong ke atas, melakukan smash, ada yang sudah tahu. Jadi saya langsung menyampaikan bahwa oke, kalau itu coba satu orang maju ke depan untuk mempraktekkan bagaimana caranya melakukan passing bawah yang baik dan benar seperti apa, kemudian passing atas dan servis, dan mereka melakukan itu benar, kemudian melakukan pembagian kelompok, lalu melakukan passing bawah secara berpasangan, passing atas, dan servis. Nah, itu saya pikir salah satu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena peserta didik mampu menemukan sendiri di dalam satu teknik permainan, dan kita hanya memfasilitasi untuk ketika ada kesalahan kita bisa memperbaikinya. Saya pikir dari pengalaman saya seperti itu, kakak. Terima kasih kakak. Kakak Blas punya ada asesmen diagnostik mengikuti kebutuhan awal di awal. Baik, yang langsung kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan habilitas. Pembelajaran untuk semua peserta didik, atau kita pilih di situ. Mungkin teman-teman saya kasih analogi, kira-kira di sini teman-teman kakak mungkin sudah pernah melakukan pembelajaran yang ini dia punya kaki patah, berarti dia harus belajar beda dengan anak yang kakinya normal. Atau anak ini dia ke lari-lari loyo-loyo, dia tidak boleh gabung dengan anak-anak yang fisik bagus. Bisa tangkap kakak, silakan. Oke, silakan kakak Baltasar. Silakan kakak Baltasar. Aktifkan dulu mikrofonnya kakak di atas. Di atas itu oke, siap kakak. Oke, baik, terima kasih. Minta maaf Pak Fasil, teman-teman semua. Saya juga baru on mic ini, jadi saya perkenalkan, saya Baltasar Goa, SPD, guru dari SD Impres Buduk Foho, Kecamatan Rinhat. Sekarang saya tinggal di Angkais. Oke, saya lanjut dengan kondisi saat ini berkaitan dengan perkembangan PJOK. Nah, praktik yang kondisi saat ini. Jadi saat ini contoh saja di sekolah saya itu, jadi pembelajaran PJOK ini menurut saya ini sudah tidak terarah begitu. Jadi kebanyakan kita sebagai guru itu langsung diberi seperti evaluasi, sudah melihat bahwa anak punya pemahaman tentang satu materi olahraga, semua anak dalam
tidak beda. Jadi yang selama ini guru dia yang dia lakukan itu dia menganggap murid itu sama, punya sama, bahwa kemampuan murid itu sama. Jadi itu yang saya rasa sampai PJOK kurang efektif. Dan untuk kalau kita mau tarik ke berpusat pada situ, saya rasa kurang efektif. Nah, di sini banyak kita sebagai guru juga tidak melihat bakat atau minat anak. Di sini kita melihat anak itu bahwa di satu kelas itu sama, tanpa kita mau menganalisa anak punya kebutuhan, dia punya minatnya apa, terus dia punya gaya belajarnya seperti apa. Itu yang kita guru tidak lihat itu. Makanya kondisi yang saya lihat seperti itu. Saya kembalikan kepada fasilitator. Kita ada kejar waktu sehingga kita di screening terbatas sampai kita lihat. Baik, yang saya maksudkan baik kakak, saya tangkap bahwa kakak sebelum kita masuk ke pembelajaran kita perlu memilah dulu minat murid, bakat murid, sehingga dalam pengelompokan pembagian di dalam pembelajaran itu bisa sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu saya tangkap. Makasih kakak. Baik, yang berikut yang saya maksudkan tadi mungkin kakak belum jawab. Kira-kira di lapangan atau saat pembelajaran itu apakah kakak pernah praktek? Misalnya ada siswa yang berkebutuhan khusus, dia harus belajar di lain tempat, terus siswa yang normal dibimbing di lain tempat. Mungkin ada pengalaman, silakan bagi. Bisa Raisen, silakan. Silakan kakak. Atau mungkin contoh lagi. Silakan kakak Tasar. Kondisi saat ini Kak yang diharapkan dia, ya kalau di pengalaman saya, kalau selama saya jadi guru PJOK ini, sebelum kena PJOK ini salah satu mata pelajaran yang menurut saya juga punya risiko juga, karena itu berkaitan dengan apalagi di kami di anak SD, terus bentuk wilayah geografisnya yang kurang bagus juga. Apakah kita harus pilih bagaimana anak itu harus di luar kelas atau di dalam kelas. Jadi untuk pembelajaran saat ini yang lebih penting itu bagaimana kita guru itu harus melihat secara jernih bahwa anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin dia tidak mampu di PJOK, tapi dia di sisi lain dia mampu. Jadi di situ kita guru harus peka melihat kebutuhan anak. Itu saya yakin dan pasti pembelajaran itu pasti berpusat pada murid. Lanjut ke bagian ketiga. Pernah kakak dalam pembelajaran menanamkan satu nilai, artinya nilai sisi peserta didik sampai paham bahwa pembelajaran yang dia dapat, misalnya gerak, ternyata saya lari ini bukan di sekolah saja, bisa sore-sore, artinya dia bisa menangkap nilai tersebut dan dalam hidup, artinya sepanjang hayat. Ini kakak Saleh. Baik, saya menyambung langsung menyambung dulu yang poin kedua tadi dan melanjutkan poin ketiga. Yang poin kedua tadi, pembelajaran efektif berdasarkan bakat, ya memang harus dilihat bahwa proses pembelajaran itu anak-anak tersebut itu bisa tidak melaksanakan itu. Maksudnya dalam arti bahwa fisiknya itu baik tidak. Jangan sampai kita memaksakan bahwa anak ini tidak bisa bergerak terlalu lama. Dalam arti bahwa dia tidak bisa melaksanakan pembelajaran sepak bola, tapi kita harus paksakan di pembelajaran sepak bola. Otomatis anak tersebut akan mengalami cedera. Jadi bisa dipikirkan bahwa proses pembelajaran tetap berjalan. Sepak bola tetap berjalan, tetapi mungkin dia hanya praktiknya tidak bisa bermain dalam regu kelompok. Dia hanya bisa mungkin melakukan tekniknya, tendangan kaki bagian dalam, tendangan kaki bagian luar. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjutan yang kedua, kakak mungkin kembali dulu ke pertanyaan ketiga tadi. Pertanyaan kedua itu salah. Yang terakhir tadi. Saya melanjutkan pertanyaan kedua tadi. Oh, yang terakhir. Iya. Tadi pembelajaran yang mengalami pemahaman kita peserta didik untuk aktif sepanjang ayat. Jadi begini,
anak-anak mereka pembelajaran tidak hanya di sekolah saja, tetapi kita harus memikirkan mereka untuk bisa pembelajaran juga pembelajaran di rumah. Jadi contoh, saya ambil salah satu jalan cepat. Anak-anak mereka ini biasanya transportasinya dari rumah ke sekolah itu tidak biasa dengan kendaraan. Ada yang memiliki kendaraan, tapi banyak pula yang tidak memiliki kendaraan. Bisa proses pembelajaran itu bisa diberikan ke mereka untuk proses jalan cepatnya itu bisa dilakukan dalam sehari mereka. Misalnya waktu tempuh mereka perjalanan dari rumah ke sekolah misalnya 15 menit, mungkin bisa dikurangi sampai dengan 10 menit. Secara tidak langsung proses pembelajaran jalan cepat sudah terjadi pada anak peserta didik tersebut. Mungkin kurang lebih itu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kebutuhan murid sesuai sendiri ternyata itu bisa menggunakan kebutuhan minat ini. Baik, sekarang kita masuk pada sisi ini di mana tujuan dan dampak program yang diarahkan dari pembelajaran kompetensi apa yang kita akan dapatkan. Itu yang pertama, mengembangkan kompetensi guru PJK terus menerus baik kelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJK yang berkualitas. Berikut, guru PJK mampu memfasilitasi pembelajaran PJK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bisa secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Artinya kakak-kakak di dalam sini menjelaskan bahwa dalam pembelajaran PJK kita bukan sekedar mengajar, tapi kita buat pembelajaran itu betul-betul bermakna. Mulai dari memperhatikan kebutuhan siswa, dari latar belakang, karakter siswa sendiri, kita sudah bisa mengelompokkan siswa itu sesuai dengan potretnya, artinya kemampuan awalnya itu seperti apa. Makanya ada itu asesmen diagnostik, formatif, sumatif, itu tujuannya supaya kita bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna. Ya, di kakak ini menurut kakak pembelajaran yang bermakna itu seperti apa? Silakan Resmin. Silakan kakak Nas. Silakan Resmin untuk menurut kakak pembelajaran PJK yang bermakna itu seperti apa? Silakan pasar, Geren, Frans, hari ini kakak Valen sendiri, jadi nanti tidak enak ini ruang diskusi ini milik kakak Valen. Jadi silakan kakak, silakan langsung. Ya kakak pasar silakan. Diaktifkan dulu mikrofonnya kakak. Kabel pasar bisa dengar kan? Mikrofonnya diaktifkan dulu kakak. Oke, silakan kakak. Pembelajaran PJK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna itu, menurut pendapat saya itu berarti kita sebagai guru itu bagaimana guru itu bisa memahami muridnya. Terus guru itu dia bisa mengakomodir semua kebutuhan murid, baik minat, gaya belajar mereka, dan bagaimana kita merancang atau menerapkan pembelajaran itu sesuai minat dan kebutuhan murid itu sendiri. Nah, itu menurut saya pembelajaran yang bermakna. Silakan kakak, silakan kakak. Kalau ini kan setiap pengalaman kakak kan beda-beda. Mungkin ada yang kita bisa ambil untuk jadikan pengalaman tambahan. Silakan. Kakak ambil itu kategori silakan. Silakan kakak.
Silakan kakak. Dia simpan dulu mikrofonnya kakak. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, pembelajaran penjas yang bermakna itu adalah materi yang kita berikan kepada siswa benar-benar diterima dan dia bisa mengerti baik praktek maupun teori. Terima kasih. Ya, luar biasa, singkat sekali bapak. Ya, tujuan akhir dari pembelajaran itu siswa dapat mengerti apa yang kita ajar mereka, terus mereka bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari baik dengan sekolah maupun di luar. Silakan kakak, yang lain silakan. Kakak Albertus. Ya, baik. Jadi menurut saya pembelajaran yang bermakna, pembelajaran PJOK yang bermakna itu adalah pembelajaran yang kita mau menjelaskan kepada murid bahwa pembelajaran ini dapat bisa mereka terapkan atau bisa mereka laksanakan sesuai dengan mereka punya kebutuhan di kebutuhan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Seumpamanya ada siswa-siswa tertentu yang biasanya mereka suka ini lari sore. Nah, jadi kita menjelaskan kepada mereka bahwa dengan lari sore itu berarti kebugaran jasmani setiap orang itu tercapai. Sehingga itu menjadi kebiasaan bagi mereka dan dapat memotivasi mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin di setiap sore atau dalam satu minggu itu mungkin 2 atau 3 kali dalam satu minggu. Mungkin menurut pemahaman saya seperti itu. Baik, terima kasih. Penjelasannya detail sekali. Mungkin dari kakak Boris, silakan kita selesaikan pengalaman masing-masing kan beda-beda. Silakan kak. Atau bisa kakak dong kalau masih apa, silakan dong kakak. Oh dulu saya contoh, saya mengajar ini ternyata kami juara, itu kan termasuk bermakna. Walaupun dalam ada praktek di lapangan itu tidak sesuai dengan apa, tapi kan hasil akhirnya bagus, itu bermakna kan, karena menangkapnya membawa satu output yang bagus kan begitu. Silakan kakak, pengalaman kan beda-beda dari kakak. Oke, silakan kakak. Kakak Agustinus. Silakan kakak. Halo, kakak Agus, silakan. Silakan kakak Agus. Diaktifkan dulu mikrofonnya ya. Oke, silakan kakak. Oh, oke. Ini kakak Agus jaringannya ada bermasalah. Silakan teman-teman yang lain, silakan share. Coba kakak Yeren, apa kakak Agustinus, silakan. Kakak Agustinus. Silakan kakak. Silakan kakak. Oh, beliau mungkin kendala teknis. Silakan kakak yang lain. Halo, silakan kakak yang lain silakan. Silakan kakak Agus.
Oke, Kakak Agus, mungkin kendala jaringan, mungkin Kakak Baltasar, atau Kakak Albertus, atau Kakak Valen, silakan. Kakak Baltasar, silakan. Kakak Baltasar. Kakak Agus tadi kendala jaringan, kami tidak dengar suara. Ya. Silakan Kakak Baltasar, silakan. Ini kayaknya jaringan ada bermasalah. Saya juga kadang bermasalah juga. Oke, saya tambahkan lagi untuk pembelajaran yang bermakna itu. Salah satunya itu guru. Tujuan pembelajaran itu harus jelas. Jadi menurut saya itu pembelajaran yang bermakna itu berarti saya selalu jelaskan ke anak-anak bahwa kita belajar tentu punya tujuan. Jadi tujuan itu sebagai guru harus merancang tujuan itu harus jelas. Apa yang menjadi tujuan itu yang kita harus ajarkan anak, memfasilitasi anak dengan cara apa. Jadi seperti tadi kita melihat kebutuhan anak. Jadi semua aset yang ada pada diri guru atau yang ada di sekitar sekolah itu kita gunakan itu. Mungkin saya contohkan saja yang bermakna. Mungkin yang selama ini guru mengajar anak hanya sekedar ceramah, mungkin kita buat dengan metode lain atau strategi lain yang buat anak itu lebih tertarik dengan PJOK. Itu menurut saya seperti itu yang bermakna. Mungkin kita cari strategi yang tepat untuk anak. Mungkin kalau strategi ceramah gurunya kurang terlalu tepat, mungkin kita ya menggunakan fasilitas sekarang IT, mungkin melalui video kah atau apakah melalui media poster kah kita menunjukkan sepak bola ini ada pemain orang sepak bola seperti ini. Jadi saya pikir itu mungkin lebih bermakna dalam pembelajaran PJOK. Ya, saya kembalikan ke Pak Fasel. Maksud Kakak Baltasar di sini ada diferensiasi konten, proses dan produk media. Setelah itu dari diferensiasi itu kita dapat menilai ternyata siswa ini kalau kita terapkan pembelajaran visual, ternyata siswa ini dia lebih paham. Ternyata ini harus langsung ke teori nyata. Disitulah yang kita perlu pelajari dalam modul-modul. Memenuhi kebutuhan belajar PJK dengan memperhatikan minat bakat siswa itu. Nanti kakak sendiri eksplorasi di dalam LMS. Di situ lengkap. Ada nanti kita masuk pada teacher center, terus student center, bagaimana kita mempelajari sampai kita fokus di guru saja, kan murid kita lupa buang. Pas murid main bola, kita duduk-duduk itu juga, kan semua ada positifnya dan negatifnya. Baik, silakan ada kakak lain yang mungkin mau tambahkan, kita masih ada waktu. Burung kita masuk. Ada uang 1.000 sih. Silakan. Untuk Boris mungkin, silakan. Makan menurut Boris itu pembelajaran PJOK yang bermakna itu seperti apa? Silakan kakak. Teman kakak yang lain mungkin. Hari itu sering. Sampai orang tidak ada ya. Nanti kalau tidak tatap muka tidak ada terus agak berbahaya sih kalau ini sistem rekam. Indonesia ini kan rekam otomatis. Baik, silakan kakak lanjut. Kakak Boris silakan. Atau ada satu di sini. Yang lain coba. Menurut kakak pembelajaran yang bermakna itu seperti apa? Atau kita hanya sekedar angkat bola lepas, tidak perlu absen lagi atau bagaimana? Intinya anak yang tenang kan itu udah masing-masing orang dengan dia punya pemimpin sendiri. Kakak Del Minggus Nurah coba atau kakak Franciscus. Oke, kakak Blas silakan. Silakan kakak Blas. Baik, dari saya terkait pembelajaran PJOK yang bermakna itu tentunya lebih diutamakan pada pemenuhan kebutuhan berat anak. Terlebih di SD
Di SD itu kita lebih fokuskan pada pemenuhan kebutuhan hak anak seperti gerak-gerak dasar. Jadi pembelajaran PJK itu bermakna apabila kita mengajarkan seperti dasar-dasar dalam atletik seperti berjalan, berlari, ya pasti mereka akan paham bahwa oh memang kita berjalan ini mempunyai makna, dan ketika kita berjalan dengan sendirinya kita akan melatih kekuatan otot tungkai. Artinya itu merupakan satu makna bagi mereka bahwa memang dengan adanya kita berjalan atau berlari juga dapat menyehatkan tubuh karena memberikan kesehatan kepada jantung dan paru. Nah, jadi dengan kita mempraktekkan, lalu kita juga dapat menjelaskan, tapi itu sangat bermakna dan bermanfaat bagi mereka. Terus saya demikian. Baik, terima kasih Kakak. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir. Waktu juga 3 menit karena satu GP terhitung dari LMS itu hanya 45 menit, tapi kita ada tambahan waktu. 30. Baik, sekarang kita masuk pada kesepakatan pembelajaran. Mungkin kakak siapa, kakak Bal bisa baca kasih kita kan? Oh terganggu. Bapak Agus bisa baca ke kita kesepakatan ini kan? Bisa lihat kan, Bapak Agus? Saya minta maaf, agak kabur, jadi saya tidak lihat ini. Pak Francisco. Baik, saya bicarakan. Satu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Tiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpartisipasi penuh. 5, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, saya minta mungkin ya di sini masih ada resmi Kak Kepala. Silakan Kak Kepala kasih kesimpulan pembelajaran materi dari awal itu, bagaimana kesimpulan dan kasih kita satu penguatan Kak Kepala. Ya, ini masih pada proses pembelajaran di kelas atau kembali pada kesepakatan pembelajaran untuk saat ini kita? Tidak, ya Kakak langsung kasih kesimpulan saja. Setelah kesepakatan ini hal yang memang harus disepakati ini sudah. Maaf, kurang jelas suaranya. Langsung pada kesimpulan Kakak. Silakan kasih kesimpulan. Penguatan. Oh ya, baik. Baik, setelah kita melihat, memahami semua proses yang ada pada modul untuk awal, dari awal pertama, mungkin kita sudah bisa lebih memahami terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya berpikir ilmu tambahan untuk hari ini lumayan banyak untuk kita, di mana keaktifan daripada kita secara keseluruhan itu ada. Lanjutan mulai sedikit memahami terkait dengan yang tadi saya ulangi, proses pembelajaran yang awalnya pada tupoksinya pada guru pendidik, tetapi sekarang sudah mulai terbuka arah pemikirannya, sudah mulai kepada siswa. Kurang lebihnya seperti itu untuk hari ini. Lalu saya melihat pada poin akhir kesepakatan pembelajaran ini pada poin kelima itu, apakah memang harus kameranya selalu dalam kehidupan, selalu dalam keadaan hidup? Okay. Saya memikirkan 1-2 lokasi yang memang
jaringannya tidak memungkinkan untuk ini karena Google Meet itu yang kebiasaannya dijalankan di daerah-daerah kita ini. Kalau misalnya sampai on webcamnya itu, maka yang terjadi adalah jaringannya bisa terputus, arah pembicaranya tidak bisa didengarkan, jadi mungkin bisa kelonggaran. Lalu di sini juga tidak ada penambahan lagi untuk memberikan izin misalnya ke belakang beberapa waktu, misalnya begitu. Oke, baik ya. Nanti Izin ke belakang misalnya walaupun ke belakang, tetapi kameranya mungkin tetap dimatikan begitu, tetapi tetap pantau untuk pembicaraan. Karena kalau misalnya ke kamar mandi kan tidak mungkin kameranya dihidupkan begitu, tetapi kita bisa mendengarkan secara secara ini lewat speaker gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, baik ya, kesalahan di saya paham maksudnya. Nanti itu tidak wajib kita menyesuaikan dengan kondisi itu, hanya LGBT yang saya share, tapi setidaknya gambaran umumnya seperti itu. Jadi paham toh kakak? Ini tidak mengikat juga kakak. Setidaknya gambaran umumnya seperti kita menyesuaikan dengan situasi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian sesi terakhir, mungkin ada tambahan kesimpulan satu lagi kah dari kakak, mau tambahkan kesimpulan sambung ke Valentine, mungkin kesimpulan materi sore hari ini, apakah ada paradigma baru sudah mulai muncul atau masih bertahan dengan paradigma lama yang ini hari pembelajaran PJOK visi seorang tidak pakai sekian berarti dong mati nih hari itu paradigma lama. Artinya mungkin sudah ada gambaran paradigma baru di kakak punya kepala untuk, dan ini mulai beda LMS, mulai masuk pembelajaran di LMS. Kira-kira harapan kakak dengan paradigma baru ini seperti apa? Kasih kesimpulan saja kakak, satu orang saja sama kakak Valentine gitu. Silakan kakak Baltasar, mungkin silakan, atau yang lain dulu dari tadi, kakak Baltasar, kakak Valen, mungkin yang lain. Silakan kakak. Halo. Oke, baik Pak Fasil. Ya, silakan. Selamat sore. Ini mungkin sebelum saya melakukan kesimpulan, mungkin kesepakatan belajar ini saya sepakat dengan teman Valentinus tadi. Mungkin ini harus dibuat, kalau usul dari saya mungkin sepakatnya harus kita peserta yang buat bersama, supaya kan ada beberapa tadi yang mungkin yang disampaikan oleh Pak Valentinus bisa diakomodir semua. Itu usulan saja. Untuk kesimpulan dari sharing kita hari ini, bahwa pembelajaran PJOK itu selain salah satu sebagai media hiburan juga, yang kedua itu bahwa PJOK itu sangat penting kita terapkan di masing-masing sekolah kita. Jadi tadi materi yang tadi baru kita simak tadi berkaitan dengan PJOK yang sekarang kita terapkan itu apakah sudah betul atau tidak. Jadi sekarang kita pikir mindset yang baru lagi. Jadi sekarang sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau apa itu, jadi semuanya berdiferensiasi, berarti pembelajaran harus berpusat pada murid. Yang mungkin dulu kita seperti yang disampaikan oleh Fasil tadi, kita hanya keluarkan anak ambil bola terus mereka main, kita guru duduk, itu mungkin kita pelan-pelan, dan namanya sebuah ilmu itu dia tidak mungkin serta-merta langsung, jadi kita berproses. Mungkin dengan gaya yang lama, sekarang kita buat dengan gaya yang baru, secara kita kondisikan dengan keadaan di sekolah. Jadi itu berkaitan dengan PJOK pembelajaran yang bermakna. Jadi kita gunakan semua fasilitas yang ada sekarang ini, jadi bisa menjadi itu bahan pembelajaran untuk anak-anak, bisa juga jadi untuk guru-guru. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi terakhir. Mungkin semua on cam dulu supaya kita ambil foto terakhir sebelum kita silakan on cam dulu sehingga semuanya kelihatan. Kata Valen.
Kata Valen masih, Kata Valen sudah on cam ke belum? Halo, keluar. Selamat sore teman-teman. Mohon maaf saya bergabung. Kita ini hari jaringan terganggu Pak Fasil, jaringan kurang bagus. Mohon maaf, ini saya baru gabung. Aduh, Selamat sore teman. untuk sempat. Oke, kita masuk sesi terakhir, tidak apa-apa. Sesi terakhir ini untuk salah satu teman timbul kita dalam doa supaya kita menutup sesi. Ke belas itu bisa. Silakan, Kak. Baik. Marilah kita siapkan hati dan batin kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diterima hari ini terlebih kepada pertemuan kita hari ini. Maka marilah kita berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan tertulis. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami terlebih hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di dalam pertemuan melalui kami pada sore hari ini. Kami mohon Tuhan tuntun dan bimbing selalu. Kiranya apa yang kami dengarkan, dapatkan dan bicarakan hari ini dapat kami laksanakan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita izinnya kita foto 3 kali dengan gaya yang berbeda. Silakan Kak Valen bikin pemotretan karena dia ini oke silakan Valen. Saya upload gimana ini kan? Kak Valen ambil sedikit foto ya. Kita begini ya. Suaranya kurang jelas nih. Kakak sebagai kameramen, kakak tinggal foto kita sih foto. Sabar ya. Ya. Sabar. Begini bisa kan? Sudah. Oke. Oke. Semangat. Oke, gaya kedua. Sudah jelas. Gaya kedua, 3 gaya. Itu bagaimana? Gaya, bagus. Bagus gaya. Udah hobi boxing Pak Agus ini. Tadi baru gaya pertama, gaya kedua dulu. Pancasila. Salam Pancasila. Saya punya background ini kurang jelas ini nah. Oke. Literasi terakhir. Satu lagi ya. Literasi penting. Literasi. Jari dan ibu jari dengan jari telunjuk. Masih ada 3 lainnya yang tidak aktifkan kamera ini. Literasi. Pancasila literasi. Hati-hati nanti orang yang salam 2 jari. Berolahraga senyum. Masih ada 3 ini yang belum bisa tidak aktifkan kamera ini. Jaringan parah terlalu. Terlalu gelap itu. Mantap. Saya itu bentar. sama, ini bukan Masih sudah ada 3 kelihatan peserta yang belum aktifkan kamera. Tidak apa-apa Kak. Lanjut. Jaringan. Oke, yang terakhir ya, literasi ya. Oke, sudah. Oke, makasih. Bebas ada ke tidak? Kita jumpa lagi di tanggal 11 September dengan kita kita keluarkan. Oke, nanti bisa share link ya. Terima kasih. Untuk fotonya saya sudah kirimkan grup, nanti bisa dieksekusi oleh fasilitator untuk kepentingan apa namanya.